di malam-malam Sya'ban ini sampai akhirnya usahakan tingkatkan ini supaya kita terbiasa untuk bangun malam, menghidupkan malamnya. Nanti ada malam-malam di Ramadan yang kita mesti berburu untuk kemuliaan di malam itu. Kalau Anda tidak terbiasa menghidupkan malamnya, begitu sampai ke waktunya kurang semangat kita untuk bisa menghidupkannya. Khususnya 10 hari terakhir di malam Ramadan. Itu luar biasa. Nanti ada ibadah yang bahkan diturunkan oleh Quran langsung kemuliaannya. Disebut dengan malam. Nanti bangun tahajud ya. Siapa begitu bangun? Bagaimana caranya Pak? Kerjakan bid'ah bersama-sama. Masya Allah. Bagaimana dia bisa kerjakan kalau nggak ada contohnya? Ya. Di teman-teman, boleh Anda kerjakan tahajud dengan berjamaah dengan tujuan-tujuan tertentu. Bahkan kalau kita belajar lebih luas lagi, termasuk persoalan kehidupan, itu petunjuk Qurannya akan lebih baik bila kita pelajari dulu masalahnya sebelum kita menjalaninya. Teorinya ada semua, dari sebelum lahir sampai dengan menghadapi kematian. Bagaimana menghadapi masalah di rumah tangga begini, di kantor begini, menghilangkan riba begini, menjauhi syubhat begini, rezeki yang sulit begini, ada semuanya. Persoalannya orang hidup susah, bukan karena dia harus susah. Persoalannya dia tidak pernah belajar bagaimana mencari solusi untuk mengatasi kesulitannya. Bahkan kita ini diciptakan untuk senang sebetulnya, bukan untuk sedih. Untuk tenang, bukan untuk gelisah. Silahkan Anda lihat, Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi, itu jaminan hidupnya oleh Allah, itu senang dan tenang. Quran surah kedua, ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qul ihbitu minha jami'an. Adam, kalian semua turun ke bumi sekarang, jalani kehidupan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti kalau sudah turun, kami akan berikan petunjuk kehidupan. Lihat kalimatnya, faman tabi'a hudaya, siapa yang mau ikuti petunjuk kehidupan dariku ini, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Aku jamin selama hidupnya di bumi, dia akan senantiasa fala khauf, tidak akan gelisah. Apa lawan gelisah? Tenang. Artinya apa? Ketika diturunkan ke bumi untuk hidup, Allah inginkan kita hidup tenang, bukan gelisah. Jadi kalau Anda ada hidupnya yang tidak tenang, yang salah bukan Allah. Yang salah kita tidak pernah baca petunjuknya. Walahum yahzanun, dan gak akan pernah sedih. Ya, apa lawan sedih? Bahagia, senang. Jadi kita dihidup di bumi ini diturunkan oleh Allah untuk bahagia, untuk senang, bukan untuk larut dalam kesedihan. Kalau antum di rumah tangga sedih, di kantor sedih, kehidupan sedih, yang salah bukan Allah. Mungkin kita nggak pernah belajar bagaimana cara menjalaninya. Termasuk mohon maaf, saat Ramadan pun ketika kita diberikan ya perintah oleh Allah untuk menjalaninya, sebetulnya untuk membuat hidup kita lebih tenang, lebih bahagia dan sebagainya. Tapi kenapa masih ada orang sulit menjalani puasa, bahkan gelisah saat puasa? Ya, baru sahur sudah kepikiran kapan buka ya, tunggu-tunggu, kan? Gelisah lihat jam dan sebagainya. Ada yang keliru, bukan kita yang salah, barangkali petunjuk yang tidak dibaca. Karena turun Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan bagi manusia, termasuk cara menjalani Ramadannya. Sekarang kita kembalikan bagaimana supaya puasa kita bisa nyaman saat di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban apa yang kita perlu maksimalkan? Karena Ustaz Felix tadi baru cerita tentang persoalan puasanya. Tapi beliau barangkali belum jelaskan bagaimana pengalaman tarawihnya, bagaimana pengalaman qiyamnya, bagaimana pengalaman yang lainnya. Disinilah kemudian tuntunan yang kedua, orang yang belum menghadapi bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini, baik yang sudah pernah puasa, apalagi yang belum pernah puasa, maka tuntunan sunnah selanjutnya membiasakan memperbanyak ibadah malam-malam harinya, menghidupkan malam Sya'ban, ibadah malam. Tadi yang pertama puasa, kedua menghidupkan ibadah malam. Saya turunkan dulu pelan-pelan ya, dan ini jadi kebiasaan ulama salaf dulu. Jadi kalau ulama dulu membiasakan, kita tidak, maka ada yang harus disesuaikan. Ya. Teman-teman, saya teruskan dulu. Fokus, ibadah malam itu umumnya ada 3 jenis. Bisa berupa sholat, fokus. Yang kedua, bisa berarti interaksi dengan Al-Quran, umumnya tilawah. Yang ketiga, bisa memperbanyak istighfar dan doa. Istighfar dan doa. Bisa turunkan dalilnya, ini sudah saya tuliskan sebagian besar. Pertama, kita lihat dalam bentuk sholat. Ada 3 jenis sholat yang bisa dimaksimalkan di malam-malam bulan Sya'ban seperti malam-malam lainnya. Cuma Sya'ban lebih banyak dihidupkan sebagai persiapan adaptasi ke bulan Ramadan. Ya. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail. Saya hapus yang ini ya. Baik.
Ini edisi spesial dengan ada Ustaz Felix. Alhamdulillah ada keberkahan-keberkahan yang lainnya. Biasanya di hari-hari biasa Ustaz ada orang yang tergerak untuk menghapus gitu ya. Kita datang hapus ya. Hari ini spesial, Masya Allah. Baik, saya simpan sini ya. Tenang aja, baik. Saya asikin jangan kepikiran ya, tenang aja. Baik, lihat sini. Perhatikan sini, teman-teman. Pertama, qiyam al-lail. Qiyamul lail. Kalau disebutkan qiyamul lail dalam istilah umum secara kebahasaan, itu menunjuk pada setiap sholat yang dilangsungkan di malam hari. Tapi kalau spesifik fikih yang Anda bahas, maka itu bisa bermakna sholat yang ditunaikan ba'da isya dan sunnahnya tanpa didahului dengan tidur sebelumnya. Jelas ya? Jadi kalau Anda khususnya menduga tidak bangun malam untuk tahajud karena lelah, atau Anda ingin segera tunaikan sholat misalnya pasca sholat isya, kemudian sholat sunnah, Anda ingin sholat dan ditutup dengan witir setelahnya, maka sholatnya dinamakan dengan qiyam al-lail. Paham sampai sini? Di sholat yang ditunaikan pasca sholat isya dan sunnahnya dilakukan sebelum tidur. Jadi tidak didahului dengan tidur sebelumnya. Baik Anda sedang beraktivitas, misalnya tengah malam Anda pulang belum tidur, jam 11, jam 12 tanpa tidur dulu, itu disebut apa? Qiyamul lail. Ini yang pertama. Oke. Boleh Anda tunaikan 2 rakaat dulu, witirnya 1 rakaat, dan 4 rakaat, witirnya 1 rakaat, 6 rakaat, witirnya 1 atau 3 rakaat, dan seterusnya. Silakan maksimalkan. Nah, khusus di bulan-bulan Sya'ban ini malam, ya, akan lebih baik kalau itu dihidupkan. Walaupun malamnya Anda berniat tahajud. Jadi silakan hidupkan. Ya. Tapi ingat rumusnya. Hadis Muslim, nomor hadis 749, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini. Silahkan Anda bisa maksimalkan, ya, anak diajak, ya, istri kemudian maksimalkan dan sebagainya. Ajak untuk bangun. Tunaikan. Tapi caranya kata Nabi jangan dipaksa dulu. Mulai bertahap. Barangkali ada yang belum terbiasa menunaikannya sampai 11 rakaat. Mulai dengan 2. Kata Nabi, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat dulu, 2 rakaat dulu. Ya, fa idza khashiya ahadakumul fajra falyutir raka'atan wahidah. Bahkan ada di antara Anda mungkin dalam satu kasus bangunnya menjelang fajar. Ya, ketiduran misalnya, bangun atau datang ke rumah belum tidur menjelang fajar, masih ada kesempatan salat, silakan. Walaupun cuma 2 rakaat. Kemudian tutup dengan witir 1 rakaat. Di Anda biasakan 2 rakaat dulu, ajarkan anak misalnya salat 2 rakaat, witir 1 rakaat, kemudian tidur. Kalau sudah nikmat, besoknya lagi tambah 2 rakaat lagi, ya, sampai biasa 11 rakaat. Akhir Sya'ban sudah terbiasa 11 rakaat. Begitu masuk Ramadan, salat apa yang ditunaikan pasca salat Isya dan salat sunnahnya di bulan Ramadan? Tarawih. Bukankah umumnya tarawih sekarang dikerjakan pasca salat Isya? Walaupun di zaman Nabi kadang dikerjakan di malam harinya. Perhatikan, jika kita sudah terbiasa mengerjakan sebelumnya di bulan Sya'ban, kita latih itu, maka secara biologis tubuh kita sudah terbiasa. Adaptasinya lebih mudah. Begitu sampai ke Ramadan, itu nikmatnya luar biasa. Gampang. Pada Isya, kemudian sunnahnya langsung tunaikan tarawih. Jelas di sini? Jadi ini bagian yang pertama. Ya. 1 qiyamul lail. Dan di sini tidak harus banyak-banyak yang dibaca ya, ringan aja. Quran surah ke-73 ayat ke-20. Ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang paling ringan. Ringan itu bisa relatif. Ringannya Nabi 100 rakaat, ya. Ringannya antum mungkin ya qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul huwallahu, gitu kan? Qul a'udzu birabbin nas, rakaat kedua qul huwallahu, besok naik qul duha, gitu kan? Setelahnya alam nashrah. Begitu seterusnya. Di yang penting biasakan dulu, sampai mulai terbiasa, maka akan lebih maksimal di situ. Jelas ya? Baik. Kalau sudah terbiasa, bacaan agak panjang enggak ada masalah. Yang terasa oleh Anda ringan, silakan bacakan. Tapi di sini jangan main-main gitu kan? Bacakan yang baik, yang benar. Kalau Yasin ya Yasin. Ya, sampai berapa ayat Anda selesaikan. Saya pernah bermakmum di Garut, begitu saya datang 97, Masya Allah, imamnya langsung kelas 6, kelas paling tinggi. Begitu sudah matnya 6 harakat, 6 paling tinggi. Setelah waladhdallin sudah baca waladhdallin, Masya Allah, Yasin, 6 harakat. Dan kita terbayang, Masya Allah, panjang nih rakaat. Allahu Akbar, Masya Allah. Kadang-kadang ya, baik. Yang seperti itu jangan jadikan mainan ya dalam beberapa kesempatan. Walaupun ada beberapa hal yang sah di situ, tapi akan lebih baik kalau mengondisikan. Teman-teman, kedua. Halo? Baik. Tahajud ya. Tahajud. Bedanya dengan yang ini, tahajud Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Posisi paling kiri. Dari pertengahan sampai sedikit turun ke bawah. Wa minal laili fatahajjad bi. Bedanya kalau tahajud
tidur. Makanya disebut tahajud dari hajada, aktivitas yang dilakukan setelah berbaring terlebih dahulu. Ya, Anda tidur dulu, baru kemudian malamnya bangun. Baik, fokus di malam-malam Sya'ban ini. Malam-malam Sya'ban mau awalnya, pertengahannya, sampai akhirnya, usahakan tingkatkan ini. Supaya kita terbiasa untuk bangun malam, menghidupkan malamnya. Karena nanti ada malam-malam di Ramadan yang kita mesti berburu untuk kemuliaan di malam itu. Kalau Anda tidak terbiasa menghidupkan malamnya, begitu sampai ke waktunya, kurang semangat kita untuk bisa menghidupkannya. Khususnya 10 hari terakhir di malam Ramadan. Itu luar biasa. Nanti ada ibadah yang bahkan diturunkan oleh Quran langsung. Kemuliaannya. Disebut dengan malam apa? Ingat, tidak pakai Lailah. Malam Al-Qadar. Kalau sudah pakai malam, Lailahnya hilang. Kalau mau pakai Lailah, malamnya hilang. Karena Lailah sama dengan malam. Malam, Lailah. Teteo, mengurang kata malam. Ya kan? Malam, itu sama dengan Lailah. Pleonasme di sini. Ya. Lihat ya. Baik, jadi Lailah, Lail, Layali, Leli, Laila itu malam, ya. Ibu Leli, ibu malam-malam, ya kan? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, sungguh kami turunkan Quran itu di malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma? Baik, Lailatul Qadri khair. Masya Allah. Malam Al-Qadar itu kemuliaannya lebih daripada 1000 bulan, bukan 1000 bulan, lebih daripada 1000 bulan. Bisa 10.000, 100.000 dan sebagainya. Di poinnya itu hanya datang malam hari. Bukan siang. Jadi kalau Anda tidak terbiasa menghidupkan malamnya, akan sulit Anda bangun pada saat itu. Dan godaannya tidak mudah. Yang Anda kira setan akan diam, belum tentu itu. Belum tentu mudah untuk melakukannya. Silahkan cek. Bahkan grafiknya itu cenderung pada umumnya bukan naik. Anda cek silahkan. Awal pertama Ramadan penuh, gitu kan? Sampai luber tuh keluar dan sebagainya. Masya Allah. Pertengahan muncul kemajuan. Sapnya maju kan ke depan terus, ya kan? Akhir Ramadan akan kelihatan. Lihat perjuangannya berapa banyak yang iktikaf. Belum tentu dapat tuh. Karena itu bertahan, maksimalkan, bangun di malam-malam Sya'ban, hidupkan malam itu. Dan kebiasaan itu dikerjakan. Ya, silakan cek, Nabi kerjakan itu, sahabat kerjakan, tabi'in kerjakan, ulama kerjakan. Bahkan yang luar biasa, mereka menghidupkan malam-malam itu bukan cuma sendiri, keluarganya dibangun. Ya, Nabi terbiasa tahajud, ya bangunkan bahkan menantunya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, ada istrinya bahkan Fatimah putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling menarik bahkan ada yang berjamaah bersama Nabi. Ya, boleh kalau dalam rangka pengajaran boleh. Ya, seperti hadis Abu Dawud nomor hadis 1365. Ibnu Abbas pernah salat di belakang Nabi. Ya, dalam rangka tahajud. Ditarik oleh Nabi supaya safnya berdiri sejajar begini. Jadi beliau berjamaah dengan Nabi. Ya, ditunjukkan bagaimana cara tahajud yang baik. Silahkan. Anda punya anak belum biasa tahajud, belum tahu tahajud, jangan disuruh sendirian. Ya. Nanti bangun tahajud ya. Siapa begitu bangun? Bagaimana caranya Pak? Kerjakan bid'ah bersama-sama. Masya Allah. Bagaimana dia bisa kerjakan kalau nggak ada contohnya? Ya. Di teman-teman, boleh Anda kerjakan tahajud dengan berjamaah dengan tujuan-tujuan tertentu. Seperti mengajari misalnya anak-anak, ingin menghadirkan suasana baik karena Anda bagus bacaannya. Karena di belakang Nabi pernah ada Hudzaifah al-Yamani, pernah Al-Mughirah bin Syu'bah, pernah Abdullah bin Mas'ud, dan kepada Sayyidah Aisyah, tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis 2008 sampai dengan 2012, gitu kan? Posisi paling kanan sebelah bawah, sampai dikisahkan kembali oleh Umar bin Khattab. Bertanya pada Sayyidah Aisyah, "Kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Kata Aisyah, lihat jawabannya radhiyallahu taala anha, "La tas'al an hasdihinna wa turihinna." Jangan ditanyakan bagaimana bagus dan panjangnya. Jangan ditanya, penasaran. Setelah itu diikuti Nabi, pada malam selanjutnya ikut di belakang Nabi. Bermakmum di belakang Nabi. Masya Allah, ternyata betul, jangan ditanya. Rakaat pertama 100 ayat. Kata Hudzaifah, ternyata belum selesai sampai dengan Ali Imran. Belum ruku tuh. Teruskan sampai An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Nabi itu. Besoknya gak pada ikutan lagi. Bukan karena capek, karena mereka menduga, kata Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah, saya hampir-hampir berprasangka di dalam diri saya. Maksud berprasangka ini kapan rukunya, sering menebak, sehingga besoknya memilih untuk sholat sendirian. Jadi kalau Anda misalnya ingin mencoba menghidupkan di rumah dengan keluarga, boleh mulai berikan bimbingan. Kalau kita terbiasa punya permohonan masing-masing, kerjakan masing-masing. Ya. Makanya nanti saat masuk kepada 10 hari terakhir Ramadan, ini sudah terbiasa. Silakan cek di Mekah sekarang. Setiap Anda umrah ke Mekah, ya ke Madinah misalnya, untuk lihat di sana, itu selalu di 10 malam terakhir dihidupkan malamnya. Anda selesai tarawih, malamnya sholat lagi tuh. Silakan cek. Sholat lagi malamnya. Terbiasa mereka. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di kitabnya Majmu' Fatawa, di juz ke-23, halaman 123 menyebutkan, ini kebiasaan ulama salaf. Kebiasaan mereka, bangun, dihidupkan oleh mereka. Awalnya, terutama pertengahan mereka bangun. Ya. Cuma mohon maaf, ya, jangan disalahpahami. Nisfu Sya'ban, nisfu itu pertengahan.
Tiap nisfu itu pertengahan. Pertengahan bulan Sya'ban, mereka bangun menaikkan ibadah seperti sebelumnya. Mereka hidupkan malamnya, mereka tunaikan sholat, ya, mereka baca Al-Quran dan sebagainya. Yang salah itu adalah hadis-hadis yang muncul kemudian, riwayat-riwayat yang menyebutkan amalan-amalan tertentu yang nggak pernah dikerjakan sebelumnya. Sholat mereka sholat dalam bentuk qiyamul lail, bentuk tahajud dan sebagainya. Tapi mereka sholat bukan berdasarkan pada keterangan yang menyebutkan siapa yang sholat di malam pertengahan Sya'ban 100 rakaat membaca surat ini maka pahalanya sekian sekian sekian. Pernah dengar hadis itu? Hadis itu sebetulnya bukan palsu, derajatnya tidak palsu, cuma palsu banget. Palsu banget. Dan kebangetan kalau orang ngerjain ini. Karena zaman Nabi nggak ada di sini, zaman sahabat nggak ada di sini. Jadi zaman tabi'in juga nggak ada. Ya, kemudian belakangan, karena orang meninggalkan malam-malam itu, jarang beribadah, maka orang mulai mengajak, ayo kerjakan, dimunculkanlah hadis ini, padahal bukan hadis. Ini salah ya, salah. Anda mengajak pada kebaikan dengan cara yang mungkar itu keliru. Gak boleh seperti itu. Walaupun bahasanya terkesan baik, tapi ketika disandarkan kepada Nabi itu dusta dan sangat dahsyat dustanya. Itu gak boleh. Jelas ya? Nah, jadi yang salah itu adalah ketika Anda menghidupkan malam-malam pertengahan Sya'ban tapi mengacu pada keterangan yang keliru, ini yang fatal. Padahal ibadahnya biasa aja, boleh, biasa. Anda mau pengen hidupkan malam pertengahan Sya'ban, boleh, silakan. Awal Sya'ban silakan, akhir Sya'ban silakan. Tunaikan tahajud, qiyamul lail, berdoa kepada Allah, itu sunnahnya bahkan. Nabi kerjakan, sahabat kerjakan, tabi'in kerjakan, ulama kerjakan. Anda bukan nabi, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Masya Allah. Nggak boleh itu, bid'ah. Masya Allah, yang bid'ah, yang ini. Yang lainnya tidak. Jelas di sini? Sepakat ya? Harus sepakat. Masya Allah, Nabi sepakat, sahabat sepakat, tabi'in sepakat, ulama sepakat. Anda Rasul bukan, Nabi bukan, ya, sahabat bukan, tabi'in bukan. Nggak sepakat. Selesai kajian kita malam ini. La haula wala quwwata illa billah. Ya deh ya, sepakat? Alhamdulillah ya. Hanya begitulah ya. Ya. Baik. Apa ini dunianya? Belum tentu Anda juga bisa hafal seperti yang beliau hafalkan. Ya, belum tentu. Diamnya ini belum tentu nggak hafal. Ya, belum tentu itu. Ya. Dan belum tentu hafal juga ya.